Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Dini Pratiwi NIM 1855256 akan menjelaskan tentang tutorial pengerjaan modul laboratorium audit. Yang saya jelaskan yaitu modul 3 tentang pemeriksaan atas siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha PT Sukus. Sebelum mengisi KKP, kita harus membaca semua informasi pada buku 1 modul 3 dan dokumen-dokumen yang disajikan oleh PT Sukus secara menyeluruh yang terkait dengan persediaan, penggudangan, dan utang usaha. Untuk yang pertama yaitu prosedur audit. Pada buku 2 halaman 44-47 mengenai prosedur audit untuk siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Untuk mengisinya, jika terkait dengan KKP, diisi sesuai indeksnya. Jika tidak terkait KKP, maka beri tanda centang jika melakukan dan beri paraf. Jika tidak melakukan, maka beri tanda strip. Contohnya seperti berikut. Nomor 1, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory tagging. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan itu diisi indeksnya FF1 dan diberi paraf. Kemudian di nomor 1 ini ada poin-poin seperti berikut. Yang pertama, pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kekayaannya. Diberi tanda centang dan paraf. Begitupun dengan seterusnya. Dan jangan lupa untuk mengisi dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Langkah berikutnya yaitu mengisi kertas kerja KKP. Auditor menghitung fisik persediaan bersama klien serta membuat berita acaranya, dan hasil perhitungan fisik persediaan PT Sukus terdapat pada buku 1 halaman 90. Di buku 1 halaman 91 terdapat selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik, di mana akan dilakukan jurnal koreksi sesuai dengan skedul masing-masing pada buku 2 kertas kerja. Berikut adalah jurnal koreksinya. Yang pertama yaitu beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Jurnal ini mencatat kehilangan 90 kg polivinil karena dicuri. Jurnal yang kedua yaitu persediaan bahan baku sebesar 8 juta, PPN masukan sebesar 800 pada utang usaha sebesar 8.800. Jurnal ini mencatat selisih bahan baku PS. Yang ketiga, beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Jurnal ini mencatat kerusakan karton box sebanyak 10.000 PCS yang terendam banjir. Kemudian jurnal yang keempat, persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi sebesar 31.820. Jurnal ini mencatat penitipan barang secara konsinyasi 2.000 kg Rukofin SP500 pada PT Unicorn. Jurnal yang kelima, promosi sebesar 17.501 pada persediaan barang jadi sebesar 15.910, PPN keluaran 1.591. Jurnal ini mencatat 1.000 kg Rukofin SP1000 yang digunakan sebagai sampel promosi untuk pembelian di Hainan. Jurnal yang keenam, persediaan barang dalam proses pada utang gaji sebesar 15 juta. Jurnal ini mencatat kekurangan upah buruh pabrik BEP
77 yang belum dibayar. Dari jurnal koreksi tadi kita masukkan ke masing-masing schedule persediaannya. Yang pertama yaitu schedule persediaan barang jadi. Dari jurnal di bawah ini, untuk persediaan barang jadi Lukofin SP500 kita masukkan ke kolom kredit sebesar 31.820. Dan untuk persediaan barang jadi SP1000 kita masukkan di kolom kredit sebesar 15.910. Kemudian kita jumlahkan saldo per auditnya. Untuk Lukofin SP500 per kliennya 628.445.000 dikurangi dengan 31.820, maka jumlahnya 596.625.000. Untuk Lukofin SP800 saldo per kliennya 580.715.000. Karena tidak ada per, jadi saldo per auditnya sama dengan per kliennya. Kemudian Lukofin SP1000 saldo per kliennya 459.067 sekian dikurangi dengan per 15.910, maka saldo per auditnya jadi 443.157.140 rupiah. Untuk Lukofin SP1500 saldo per kliennya 109.853.860 rupiah. Karena tidak ada per auditnya sama. Jadi total dari per auditnya 1.070.351.000. Schedule yang kedua yaitu persediaan dalam proses. Dari jurnal di bawah ini kita masukkan ke batch produksi nomor 377, kita per sebesar 15 juta di kolom debit. Maka perhitungan per auditnya saldo per klien 127.791.900 rupiah ditambah 15 juta, maka hasilnya 142.791.900 rupiah. Untuk batch produksi 378 tidak ada per, maka saldo per auditnya tetap sama dengan per kliennya. Jadi jumlah per auditnya didapat 305.107.800 rupiah. Schedule yang ketiga yaitu persediaan bahan baku. Dari jurnal di bawah ini, untuk polivinil ada per sebesar 1.350.000 dan PS ada per 8 juta di sisi debit. Jadi untuk per auditnya monomer sama dengan saldo per kliennya. Untuk polivinil per klien 24.750 dikurangi per 1.350, jadi jumlahnya 23.400. Oktan per auditnya sama dengan per klien, DOP sama per auditnya sama dengan per klien karena tidak ada per. Dan untuk PS karena ada per di sisi debit, jadi per klien 37.600
5.600.000 ditambah 8 juta, jadi per auditnya 45.600.000. Untuk EPO, karena tidak ada PER, jadi per klien sama dengan per auditnya. Per auditnya sama dengan per kliennya. Total per auditnya 527.156.300 rupiah. Jangan lupa untuk mengisi dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Terakhir yaitu schedule persediaan bahan penolong. Dari jurnal di bawah ini kita masukkan ke schedule-nya. Untuk karton box untuk drum warna tidak kita per, jadi per auditnya sama. Drum polos tidak ada per, karton box ada per sebesar 11 juta di kolom kredit. Jadi per auditnya 68.838.000 dikurangi 11 juta, hasilnya 57.838.000 rupiah. Dan untuk lem tidak ada per, jadi per auditnya sama. Jadi jumlah per audit didapat 126.843.600 rupiah. Jangan lupa untuk mengisi dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Setelah mengisi kertas kerja sesuai dengan schedule masing-masing, selanjutnya memindahkannya ke top schedule persediaan pada buku 2 halaman 48. Dari schedule masing-masing persediaan tadi kita masukkan ke schedule utama persediaan. Yang pertama ada persediaan barang jadi, saldo per kliennya 1.778.081.000. Ada PER di sisi kredit sebesar 47.730.000, jadi dikurangi antara per klien dan PER. Jadi per auditnya didapat 1.730.351.000. Untuk persediaan barang dalam proses, per kliennya 290.107.800. Ada PER di sisi debit sebesar 15 juta, jadi didapat 305.107.800. Untuk persediaan bahan baku, per kliennya 520 juta 506.300. Ada PER di sisi debit 8 juta dan sisi kredit 1.350.000. Jadi per auditnya didapat 527.156.300. Jadi total per auditnya adalah 2.689.458.700 rupiah. Selanjutnya pada buku 2 halaman 58 kita menghitung fisik dan kartu untuk persediaan berdasarkan buku 1 halaman 90. Jika terdapat selisih maka dibuat dan diberi keterangan. Berikut adalah schedule perhitungan fisik persediaan. Bahan baku untuk monomer tidak ada perbedaan karena fisik dan kartunya jumlahnya sama. Untuk polivinil ada perbedaan sebesar 90 karena hilang atau dicuri. Untuk oxtan, DOP, PS, dan EPO tidak ada perbedaan. Untuk bahan penolong, drum warna dan drum polos tidak ada perbedaan. Karton box ada perbedaan 10.000 karena adanya barang yang terendam banjir. Untuk lem tidak ada perbedaan. Barang jadi Rukovin SP500 ada perbedaan sebesar 2.000 karena barang konsinyasi. Untuk
Covin SP 800, 1000, dan 1500 tidak ada perbedaan. Jangan lupa untuk mengisi dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Setelah itu, kita melakukan uji transaksi pembelian pada buku 2 halaman 59 dengan pedoman dokumen-dokumen pendukung pada buku 1 halaman 99 sampai 101. Berikut adalah schedule untuk uji transaksi pembelian. Kita mengisi order pembeliannya tanggal 29 Desember 2018 nomor 279 dengan nama pelanggan PT Delta, jumlahnya 22 juta. Bukti pendukung kita beri tanda centang karena ada, otorisasi kita beri tanda centang, footing kita beri tanda centang, dan untuk periksa pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, buku besar juga kita centang. Begitupun berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengisi dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan tanggalnya. Berikutnya yaitu utang usaha. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap utang usaha, Saudari Olivia memberikan informasi rincian utang usaha per 31 Desember 2018. Pada buku 1 halaman 92 sampai 93, untuk menilai apakah utang usaha PT Sugus sudah benar, maka dilakukan konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 kepada para pemasok. Jawaban konfirmasi dapat dilihat pada buku 1 halaman 94 dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pembayaran kas setelah tanggal neraca sampai tanggal 28 Februari 2019 menunjukkan jumlah pembayaran ke pemasok sebagai berikut. PT Delta sebesar 30.800.000 dan PT Berkat sebesar 501.556.000. Selanjutnya yaitu mengisi schedule utang usaha. PT Andalas, saldo per kliennya 205.559.100 rupiah. Karena tidak ada per, jadi saldo per auditnya sama dengan per klien. Untuk PT Berkat, saldo per kliennya 502.557.000 dan ada per sebesar 990.000 di sisi debit karena utang usaha ini bertambah di sisi kredit, jadi saldo per auditnya dari saldo per klien dikurangi per didapat 501.567.000. Untuk PT Caraka tidak ada per, jadi saldo per auditnya sama dengan saldo per klien. Untuk PT Delta ada per sebesar 8.800.000 di sisi kredit, maka saldo per klien 22 juta ditambah dengan pernya, jadi saldo per audit 30.800.000. Untuk PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah karena tidak ada per, jadi saldonya sama dengan per kliennya. Saldo per audit sama dengan saldo per kliennya. Selanjutnya yaitu schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Ada saldo menurut konfirmasi atau CB, jumlah konfirmasinya 7 dengan jumlah 744.559.100. Untuk selisih yang dilaporkan atau RD sebanyak 2 dengan jumlah 532.367.000 dan selisih dengan pembukuan klien didapat 9.790 dari saldo menurut konfirmasi dikurangi selisih
selisih yang dilaporkan. Kemudian kembali melalui posnya kosong, tidak kembali atau NR-nya kosong, jadi total yang dikirim sebanyak 9 dengan jumlah 1.276.926.100. Total utang usahanya sama. Untuk presentasi konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usahanya 100%. Kemudian untuk menghitung persentase tahun berjalan dengan cara jumlah masing-masing dari saldo tersebut dibagi dengan total yang dikirim dan dikali 100%. Misalnya saldo menurut konfirmasi 744.559.100 dibagi dengan 1.276.926.100 dikali 100% didapat 58,30%. Begitupun dengan seterusnya. Untuk persentase tahun lalu sama, tetapi dibaginya dengan saldo utang usaha yang sebelumnya atau saldo per kliennya. Misalnya saldo menurut konfirmasi 744.559.100 dibagi dengan 1.269.116.100 dikali 100%, maka didapat 58,67%. Begitupun dengan seterusnya. Dan jangan lupa untuk mengisi dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan tanggalnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan hal-hal berikut: 1. Membuat dan mencatat hasil konfirmasi dan pengeluaran setelah neraca yang sesuai. 2. Mencatat hasil konfirmasi positif utang usaha dan menghitung persentase berjalan. 3. Serta memposting konfirmasi utang usaha ke skedul utang usaha. 4. Dari hasil jawaban konfirmasi yang tidak setuju, kemudian dibuat jurnal koreksi seperti berikut. Utang usaha pada kas setara kas sebesar 990.000 karena koreksi PT Berkat, dan persediaan bahan baku sebesar 8 juta, PPN masukan 800.000 pada utang usaha sebesar 8.800.000. Yang kelima, memposting hasil jurnal koreksi ke kertas kerja neraca halaman 60 indeks M1. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu kita melakukan uji pisah batas dari transaksi pembelian. Dipilih 5 transaksi sebelum dan sesudah tanggal 31 Desember 2018. Data dapat dilihat pada buku 1 halaman 94. Uji pisah batas pembelian sebagai berikut. Order pembelian tanggal 29 Desember 2018 nomor 279 dengan nama pelanggan PT Delta jumlah 22 juta, tanggal pencatatan 29 Desember 2018 dan seterusnya. Jangan lupa untuk mengisi dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan tanggalnya. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.